Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atilana Kalisa dengan NIM 22109113200054 dari angkatan 2022. Di sini saya izin menjelaskan tentang beberapa materi untuk memenuhi tugas kuliah semester pendek dari Dr. Oski Liandri mengenai anatomi. Untuk materi yang pertama, sini saya izin menjelaskan anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membrae superioris. Untuk regiotorakis atau dada, tulang terletak di bagian tengah tubuh antara leher dan abdomen. Strukturnya sternum terdiri dari 12 pasang tulang rusuk dan vertebra torakis T1 sampai T12. Fungsinya untuk melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar. Kemudian ini menjadi tempat pelekatan otot pernafasan dan bahu. Kemudian ada otot. Yang pertama ada otot pectoralis major yang terletak di dinding anterior toraks, berasal dari sternum dan clavicula ke humerus. Untuk fungsinya terdapat aduksi, fleksi, dan rotasi medial lengan. Untuk pectoralis minor, letaknya berada di bawah pectoralis major dari coste 3 sampai ke 5 ke processus coracoideus scapula, yang berfungsi untuk menstabilkan skapula, menarik skapula ke bawah. Kemudian ada intercostalis internus dan externus, letaknya di antara tulang rusuk, yang berfungsi membantu pernafasan. Untuk externus inspirasi dan internus untuk ekspirasi. Kemudian ada serratus anterior, letaknya berada di dinding lateral toraks dari 8 sampai 9 coste ke tepi medial skapula, yang berfungsi untuk protraksi skapula dan mencegah hinging skapula. Nah, regiotorakis atau daerah dada adalah bagian dari batang tubuh yang membentang dari dasar leher hingga diafragma, berfungsi sebagai pelindung organ vital seperti jantung dan paru-paru, sekaligus menjadi pusat struktur mekanik pernafasan dan dukungan postur atas. Struktur tulangnya terdiri dari 12 pasang tulang rusuk, sternum di bagian tengah depan, dan vertebra thoracalis T1 sampai T12 di bagian posterior. Tulang rusuk pertama hingga ke-7 terhubung langsung ke sternum melalui cartilago costalis dan disebut sebagai coste vera. Tulang rusuk ke-8 hingga ke-10 disebut coste spuriae karena tidak langsung menempel ke sternum. Dan
tulang rusuk ke-11 dan ke-12 disebut costae fluctuantes karena tidak memiliki ikatan anterior. Keseluruhan struktur ini membentuk kerangka dada yang fleksibel namun kuat. Otot-otot yang membentuk regiotorakis memiliki peran penting dalam pergerakan, ventilasi, dan kestabilan postural. Pectoralis major, otot besar di bagian anterior dada, bertugas menggerakkan lengan ke arah depan dan tengah tubuh, serta membantu dalam gerakan rotasi medial. Pectoralis minor yang terletak di bawahnya membantu menarik skapula ke bawah dan ke depan serta mendukung pergerakan tulang rusuk saat inspirasi. Intercostalis externus dan intercostalis internus terletak di antara tulang rusuk, memainkan peran penting dalam pernapasan. Intercostalis externus membantu memperbesar rongga dada saat inspirasi, sementara intercostalis internus membantu menurunkan tulang rusuk saat ekspirasi. Di sisi lateral terdapat serratus anterior yang sangat penting untuk menstabilkan skapula dan memungkinkan rotasi upward yang esensial untuk mengangkat lengan ke atas kepala. Gangguan yang dapat terjadi pada regiotorakis antara lain fraktur tulang rusuk yang sering diakibatkan oleh trauma tumpul, menyebabkan nyeri hebat saat bernafas. Kelainan lain termasuk kostokondritis, yaitu radangan pada cartilago costalis yang menyebabkan nyeri dada mirip serangan jantung. Otot toraks juga bisa mengalami strain otot interkostal, terutama pada atlet atau pekerja berat. Memberi superioris atau ekstremitas atas terdiri dari bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Tulang-tulang utama meliputi skapula dan clavikula di bahu, humerus di lengan atas, radius dan ulna
di lengan bawah, serta tulang tangan yang terdiri dari carpals, metacarpals, dan phalanx. Struktur ini membentuk sistem yang sangat fleksibel, memungkinkan berbagai gerakan kompleks seperti menggenggam, menulis, melempar, hingga melakukan pekerjaan presisi. Otot utama seperti deltoid yang membungkus sendi bahu berperan dalam abduksi lengan, sementara biceps brachii di bagian depan lengan atas bertugas untuk fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Triceps brachii di bagian posterior lengan atas berfungsi sebagai ekstensor siku. Otot-otot di lengan bawah terdiri dari kelompok fleksor dan ekstensor yang bertugas mengontrol gerakan pergelangan tangan dan jari. Sendi utama yang terlibat antara lain sendi glenohumeral bahu, sendi siku elbow, radio ulnar, dan sendi pergelangan tangan bursa. Kelainan umum pada membri superioris antara lain dislokasi sendi bahu yang sering terjadi karena sendi glenohumeral sangat mobile namun kurang stabil. Sindrom impingement impengan bahu yang terjadi akibat penjepitan tendon otot rotator cuff, menyebabkan nyeri saat mengangkat lengan. Pada lengan bawah bisa terjadi epicondylitis lateral atau tennis elbow, atau epicondylitis medial golfer elbow akibat overuse. Cedera saraf seperti sindrom terowongan carpal atau carpal tunnel syndrome adalah gangguan umum yang menekan saraf medianus di pergelangan tangan, kemudian menyebabkan nyeri, kesemutan, dan kelemahan tangan. Lanjut ke materi. Untuk memberi superioris tadi, tungkai atas itu ada tulang yang letaknya dari bahu sampai ujung jari lengan. Strukturnya ada scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, carpals, metacarpal, dan phalanx yang berfungsi menopang pergerakan tangan, menggenggam, dan aktivitas motorik halus.
Untuk otot dan fungsinya, deltoid terletak di bahu membungkus sendi glenohumeral yang berfungsi untuk abduksi lengan. Kemudian ada bicep brachii yang terletak pada bagian anterior lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi siku, flexor dan extensor grup, atau yang terletak pada lengan bawah dan tangan yang berfungsi untuk fleksi dan ekstensi pergelangan serta jari-jari. Untuk sendi ada glenohumeral atau bahu yang sangat fleksibel, kemudian elbow atau siku, sendi engsel untuk fleksi dan ekstensi, kemudian ada wrist atau pergelangan yang memungkinkan rotasi dan gerakan kompleks tangan. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan memberi inferioris. Untuk regio abdominis atau perut terletak di antara toraks dan pelvis, menutupi rongga perut. Untuk otot dan fungsinya ada rectus abdominis yang terletak pada permukaan depan abdomen dari pubis ke sternum yang berfungsi fleksi batang tubuh ke depan dan penstabil postur. Kemudian ada external oblique terletak di sisi luar abdomen yang berfungsi untuk rotasi dan fleksibilitas batang tubuh. Kemudian ada internal oblique yang terletak di bawah external oblique yang berfungsi membantu rotasi dan kompresi perut. Kemudian ada transversus abdominis yang terletak pada lapisan terdalam dinding abdomen lateral yang berfungsi menstabilkan tulang belakang dan menekan isi perut. Kemudian untuk regio pelvis dan perineum, tulang pelvis terletak pada bagian dasar tubuh antara abdomen dan tungkai bawah. Strukturnya terdiri dari os coxae, ilium, ischium, dan pubis. Kemudian ada sacrum dan coccyx yang berfungsi untuk menopang tubuh bagian atas, melindungi organ pelvis, dan tempat melekatnya otot. Otot dasar panggul, levator ani, letaknya di lantai pelvis atau dasar pelvis yang berfungsi menopang
organ dalam panggul. Kontrol kontinensia coccygeus letaknya di posterior dasar panggul atau lantai panggul, yang berfungsi menopang tulang ekor dan menahan tekanan saat mengejan. Kemudian ada perinei, letak antara genitalia eksternal dan anus, yang berfungsi mendukung organ urogenital dan rektal, menjaga fungsi seksual dan ekskresi. Kemudian ada tungkai bawah, tulangnya terletak di antara dari panggul ke kaki. Strukturnya ada femur, tibia, fibula, patella, tulang kaki yang terdiri dari tarsal, metatarsal, dan phalanx, yang berfungsi menopang berat tubuh dan memungkinkan lokomotor. Untuk otot dan fungsinya, ada quadriceps femoris yang terletak di paha depan, yang berfungsi untuk ekstensi lutut. Kemudian ada otot hamstring yang terletak pada paha belakang, yang berfungsi untuk fleksi lutut dan ekstensi pinggul. Kemudian ada gluteus maximus yang terletak di bokong dan berfungsi untuk ekstensi dan rotasi lateral pinggul. Kemudian ada gastrocnemius dan soleus yang terletak di betis dan berfungsi untuk plantar, fleksi, pergelangan kaki atau berjinjit. Nah, jadi regio abdominis merupakan bagian tubuh yang terletak antara toraks dan pelvis, membungkus rongga perut dan melindungi organ dalam seperti lambung, usus, hati, dan ginjal. Dinding abdomen dibentuk oleh 4 lapisan otot utama, yaitu rectus abdominis, external oblique, internal oblique, dan transversus abdominis. Rectus abdominis terletak secara vertikal dari pubis ke sternum dan bertugas dalam fleksi batang tubuh serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Kemudian ada eksternal dan internal oblique, berfungsi dalam rotasi serta lateral fleksi tubuh, sedangkan dalam transversus abdominis adalah
otot terdalam yang berfungsi utama dalam menstabilkan batang tubuh dan menjaga posisi organ internal. Kelainan yang umum terjadi pada regio ini antara lain ada hernia abdominalis, yaitu kondisi ketika bagian organ dalam menonjol melalui dinding otot yang lemah. Ada berbagai jenis hernia seperti hernia inguinalis, hernia umbilikalis, dan hernia epigastrik. Selain itu, kelemahan otot perut dapat menyebabkan diastasis rekti, yaitu pemisahan rectus abdominis, sering terjadi pada wanita pasca kehamilan. Kemudian regio pelvis terletak di bagian bawah abdomen, terdiri atas tulang panggul yang dibentuk oleh os ilium, ischium, dan pubis, serta sacrum dan coccyx. Fungsi utama pelvis adalah menopang organ reproduksi, kandung kemih, dan rektum, serta berperan dalam transmisi beban tubuh ke ekstremitas bawah. Di dasar pelvis terdapat otot-otot dasar panggul, terutama levator ani dan coccygeus, yang membentuk pelindung dasar untuk organ-organ tersebut. Otot-otot ini berperan penting dalam mengontrol kontinensia urin dan feses, serta mendukung proses melahirkan pada wanita. Proses melahirkan pada wanita. Nah, gangguan yang dapat terjadi di regio ini meliputi prolaps organ panggul, di mana organ seperti uterus atau kandung kemih turun ke bawah karena kelemahan otot dasar panggul.
inkontinensia urin juga sering berkaitan dengan kelemahan otot ini. Selain itu, nyeri panggul kronis bisa berasal dari ketegangan otot dasar panggul atau gangguan saraf pudendus. Regio perine adalah area genitalia. Regio perine adalah area antara genitalia eksternal dan anus. Terdiri dari dua segitiga. Segitiga urogenital di bagian depan dan segitiga anal di bagian belakang. Fungsi perineum adalah mendukung organ genital dan rektal, serta terlibat dalam fungsi seksual dan ereksi. Cedera pada perineum sering terjadi selama persalinan dan bisa menimbulkan komplikasi seperti laserasi perineum, gangguan penyembuhan luka, dan disfungsi seksual. Memberi inferioris mencakup pinggul, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, dan kaki. Tulang utama terdiri dari femur, tulang paha, tibia, dan fibula, tulang betis, serta tulang-tulang kaki seperti tarsal, metatarsal, dan phalanx. Otot utama dari paha. Otot utama di paha depan adalah quadriceps femoris yang bertugas mengekstensi lutut, sedangkan hamstring di paha belakang bertugas melipat lutut dan meluruskan pinggul. Gluteus maximus adalah otot terbesar di tubuh yang berperan dalam ekstensi dan rotasi pinggul. Di betis, gastrocnemius dan soleus membantu pelantar fleksi pergelangan kaki yang penting untuk berjalan, melompat, dan berjinjit. Kemudian untuk kelainan yang umum terjadi pada bagian hamstring. Kelainan yang umum terjadi pada bagian ini antara lain osteoartritis sendi lutut, terutama pada usia lanjut yang menyebabkan nyeri dan kekakuan. Kemudian ada cedera ligamen seperti ACL atau anterior cruciate ligament. Sangat umum terjadi pada atlet. Kemudian ada gangguan seperti
fraktur leher femur yang sangat berbahaya, terutama pada lansia, karena dapat menyebabkan imobilitas jangka panjang, kelainan kaki seperti plantar fasciitis, menyebabkan nyeri tumit. Sedangkan flat foot atau kaki datar atau pes planus menyebabkan gangguan biomekanik saat berjalan. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir tentang vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Vaskularisasi atau peredaran darah ke otot dan tulang yang memiliki letak dan fungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dan tulang, mengalirkan sisa metabolisme kembali ke jantung. Jalur vaskularisasi utama memberi superioris dari arteri subclavia ke axillaris, kemudian ke brachialis, kemudian ke radial dan ulnar, lalu ke kapiler otot tangan dan jari. Kemudian di toraks dari arteri intercostalis dari aorta thoracalis menyuplai dinding dada, abdomen, dan pelvis dari aorta abdominalis ke iliaca communis ke iliaca interna atau organ panggul dan eksterna atau kaki. Memberi superinferioris arteri femorales ke poplitea, ke tibia anterior atau posterior, kemudian ke kaki. Kemudian untuk inervasi atau persarapan muskuloskeletal berfungsi mengantarkan sinyal motorik atau perintah gerak dan sensorik rasa, mengontrol tonus dan koordinasi otot, plexus dan saraf utama, plexus brachialis C5 sampai T1 yang terletak antara leher dan ketiak, yang berfungsi menyerapi seluruh lengan atas hingga tangan. Saraf yang penting ada medianus, otot flexor tangan, ulnaris, otot intrinsik tangan, radialis, extensor tangan, plexus lumbosacralis T12 sampai S4 yang terletak di pinggang hingga sakrum, yang berfungsi menyerapi tungkai bawah dan organ pelvis. Saraf pentingnya ada femoralis, otot paha depan, ischiadicus, otot paha belakang dan betis,
tibialis dan peroneus atau otot betis dan kaki. Nah, jadi sistem vaskularisasi pada jaringan muskuloskeletal sangat vital karena berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot dan tulang serta membuang produk metabolisme. Di membran superioris, darah dialirkan dari arteri subclavia ke arteri aksilaris, kemudian menjadi arteri brachialis. Nah, dari arteri brachialis bercabang menjadi arteri radial dan ulnar yang bersama-sama menyuplai darah ke lengan bawah dan tangan. Di regiotoraks, arteri interkostalis yang berasal dari aorta thoracalis menyuplai otot-otot dan tulang rusuk. Untuk regio abdomen dan pelvis, darah dialirkan dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri iliaca communis, kemudian menjadi arteri iliaca interna ke organ pelvis, dan iliaca externa yang lanjut menjadi arteri femoralis di paha, arteri arteri femoralis kemudian bercabang menjadi arteri femoralis di paha. Arteri femoralis kemudian bercabang menjadi arteri poplitea di belakang lutut, lalu tibialis anterior dan posterior serta fibularis yang menyuplai tangan, menyuplai bawah dan kaki. Gangguan vaskularisasi bisa menyebabkan berbagai masalah, misalnya iskema otot yang menyebabkan nyeri hebat saat aktivitas pada tungkai bawah, penyakit arteri perifer atau PAD yang menyebabkan claudicatio intermittent atau nyeri saat berjalan yang hilang saat istirahat. Kemudian ada trombosis vena atau trombosis vena dalam atau DVT juga dapat terjadi, terutama setelah imobilitas, dan bisa berakibat fatal jika terjadi emboli paru. Sementara itu, sistem persarafan muskuloskeletal atau inervasi berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik
dari otak ke otot dan membawa sinyal sensorik dari otot dan kulit kembali ke otak dan membawa sinyal sensorik dari otot dan kulit kembali ke otak. Jadi sementara itu sistem persarafan muskuloskeletal atau inervasi berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dari otak ke otot dan membawa sinyal sensorik dari otot dan kulit kembali ke otak. Di memberi superioris, persarafan berasal dari plexus brachialis C5 hingga T1 yang membentuk saraf medianus, ulnaris, dan radialis. Medianus bertugas menginervasi otot flexor tangan dan jari. Ulnaris untuk otot kecil tangan. Ulnaris untuk radialis untuk otot kecil tangan dan radialis untuk ekstensor tangan, untuk ekstensor lengan. Di memberi inferioris, persarafan berasal dari plexus lumbosacralis T12 sampai S4 membentuk saraf femoralis paha depan, obturatorius atau adduktor paha, dan ischiadicus, saraf terbesar di tubuh yang membelah menjadi tibialis dan peroneus. Gangguan sistem saraf ini bisa berupa neuropati perifer, hernia diskus intervertebralis yang menekan akar saraf spinal, atau cedera saraf akibat trauma, sindrom carpal tunnel syndrome, dan neuropati ulnaris adalah contoh dari gangguan kompresi saraf perifer yang sering ditemui pada ekstremitas bawah. Cedera pada saraf ischiadicus bisa menyebabkan kelemahan kaki atau bahkan lumpuh, foot drop, dan menjadi penyebab utama gangguan berjalan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya izin meng-highlight beberapa beberapa poin dari materi. Yang pertama, untuk materi anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membran superioris. Di regiotorakis tadi atau dada itu ada tulang yang letaknya di bagian tengah tubuh antara leher dan abdomen, yang terdiri dari struktur sternum, 12 pasang tulang rusuk, dan vertebra thoracalis T1 sampai T12 yang berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar, yang menjadi tempat pelekatan otot pernapasan dan bahu. Kemudian untuk ototnya ada pectoralis major yang terletak di dinding anterior toraks yang berasal dari sternum dan
clavicula ke humerus yang berfungsi untuk adduksi, fleksi, dan rotasi medial lengan. Kemudian ada pectoralis minor, letaknya ada di bawah pectoralis mayor, dari koste ketiga sampai kelima ke processus coracoideus scapula. Fungsinya menstabilkan scapula dan menarik scapula ke bawah. Kemudian ada intercostalis internus dan externus, letaknya ada di antara tulang rusuk yang berfungsi membantu pernafasan. Nah, externus untuk inspirasi dan internus untuk ekspirasi. Kemudian ada serratus anterior yang letaknya ada di dinding lateral toraks dari koste ke-8 sampai ke koste 9 ke tepi medial scapula yang berfungsi untuk protraksi scapula, mencegah winging kepala. Kemudian ada membri superioris atau tungkai atas. Nah, tulangnya terdiri dari yang terletak di dari bahu sampai ke ujung jari tangan. Strukturnya ada scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, carpars, metacarpars, dan phalanx yang berfungsi untuk menopang pergerakan lengan, menggenggam, dan aktivitas motorik halus. Untuk otot dan fungsinya, ada otot deltoid yang berfungsi untuk yang terletak di bahu membungkus sendi glenohumeral yang berfungsi untuk abduksi lengan. Kemudian ada bicep brachii yang letaknya di bagian anterior lengan atas yang berfungsi untuk fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Kemudian ada triceps brachii yang letaknya di posterior lengan atas yang berfungsi untuk ekstensi siku. Kemudian ada flexor dan extensor yang letaknya ada di lengan bawah dan tangan yang berfungsi untuk fleksi dan ekstensi pergelangan serta jari-jari. Kemudian di materi yang satu, yang terakhir itu ada sendi. Yang pertama itu ada glenohumeral atau bahu yang sangat fleksibel. Terus ada elbow atau siku yang sendi engsel untuk fleksi dan ekstensi. Kemudian ada wrist atau pergelangan yang memungkinkan rotasi dan pergerakan kompleks tangan. Lanjut ke materi yang kedua, itu ada anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Nah, di regio abdominis atau perut, letaknya itu antara toraks dan pelvis menutupi rongga perut. Yang otot dan fungsinya ada rectus abdominis yang letaknya permukaan depan abdomen dari pubis ke sternum yang berfungsi untuk fleksi batang tubuh ke depan, penstabil postur. Kemudian ada external oblique yang letaknya ada sisi luar abdomen yang berfungsi untuk rotasi dan fleksibilitas batang tubuh. Ada internal oblique yang letaknya di bawah external oblique yang berfungsi membantu rotasi dan kompresi perut. Kemudian ada transversus abdominis yang letaknya terdapat di lapisan terdalam dinding abdomen lateral yang berfungsi untuk menstabilkan tulang dan menekan isi perut. Kemudian ada regio pelvis dan perineum. Tulang pelvis itu letaknya di bagian dasar tubuh antara abdomen dan tungkai bawah dengan struktur os coxae, ilium, ischium, pubis, kemudian ada sacrum dan coccyx.
Kemudian dan fungsinya untuk menopang tubuh bagian atas, melindungi organ pelvis, tempat melekatnya otot. Otot dasar panggul ada levator ani yang letaknya di lantai pelvis yang berfungsi untuk menopang organ dalam panggul kontrol konensia. Kemudian ada coccygeus letaknya di posterior dasar panggul yang berfungsi untuk menopang tulang ekor dan menahan tekanan saat mengejan. Kemudian ada perine yang letaknya antara genitalia eksternal dan anus. Yang berfungsi untuk mendukung organ urogenital dan rektal, menjaga fungsi seksual dan ekskresi. Kemudian ada membri inferioris atau tungkai bawah. Tulangnya terletak dari panggul ke kaki. Strukturnya ada femur, tibia, fibula, patella, tulang kaki dari tarsal, metatarsal hingga phalanx, yang berfungsi menopang berat tubuh, memungkinkan lokomotor. Untuk otot dan fungsinya terdiri dari quadriceps femoris yang terletak di paha depan yang berfungsi ekstensi lutut. Kemudian ada otot hamstring yang letaknya di paha bagian belakang yang berfungsi fleksi lutut dan ekstensi pinggul. Kemudian ada gluteus maximus letaknya di bokong yang berfungsi untuk ekstensi dan rotasi lateral pinggul. Kemudian ada gastrocnemius dan soleus yang letaknya di betis yang berfungsi lantar fleksi pergelangan kaki atau berjinjit. Kemudian langsung masuk ke ringkasan materi yang ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Untuk vaskularisasi, peredaran vaskularisasi atau peredaran darah ke otot dan tulang. Yang pertama itu letak dan fungsinya menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dan tulang, mengalirkan sisa metabolisme ke jantung. Jalur vaskularisasi utama itu memberi superioris dari arteri subclavial ke axillaris, ke brachialis, dan radial dan ulnar, kemudian ke kapiler otot tangan dan jari. Kemudian dari toraks, arteri interkostalis dari aorta thoracalis menyuplai dinding dada. Kemudian abdomen dan pelvis, aorta dari aorta abdominalis menyuplai ke iliaca communis, kemudian ke iliaca interna atau organ panggul dan eksterna ke kaki. Kemudian ada membri inferioris dari arteri femororis menyuplai ke popltea, kemudian ke tibialis anterior atau posterior, kemudian ke kaki. Untuk inervasi atau persarafan muskuloskeletal, nah fungsinya menghantarkan sinyal motorik atau perintah gerak dan sensorik atau rasa, mengontrol tonus dan koordinasi otot. Nah, plexus dan saraf utamanya plexus brachialis C5 sampai T1 itu letaknya di antara leher dan ketiak yang berfungsi menyarafi seluruh lengan atas hingga tangan. Kemudian untuk saraf pentingnya ada medianus atau otot flexor tangan, ulnaris, otot intrinsik tangan, radialis, ekstensor lengan. Kemudian ada plexus lumbosacralis, T12 sampai S4. Letaknya
di pinggang hingga sakrum yang berfungsi menyarapi tungkai bawah dan organ pelvis. Nah, untuk saraf pentingnya ada femoralis, otot paha depan, ischiadicus, otot paha belakang dan betis. Kemudian ada yang terakhir tibialis dan peroneus, otot betis dan kaki. Oke, mungkin itu saja dari saya. Penjelasan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris, anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perinae, dan membri inferioris, dan yang ketiga ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya salah hilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.